Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Alhamdulillah, senang sekali kembali kita berjumpa dalam pertemuan hari ini. Kita membahas pada rukun iman yang selanjutnya yang semestinya seorang muslim wajib mengetahuinya, yaitu beriman kepada malaikat. Malaikat yang kita sudah sering mendengar namanya, ya, nama sebutan malaikat tersebut. Kita wajib mengimani setelah beriman pada Allah adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ya, kenapa Allah sebutkan banyak dalam ayat Al-Quran tentang malaikat ini? Setidaknya seperti yang tertera dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, yaitu dan ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku menciptakan, ja'ilun fil ardi, menciptakan di bumi itu khalifah. Nah, jadi malaikat disebutkan dalam banyak ayat. Ini menunjukkan bahwa malaikat itu adalah betul-betul ada dan wajib kita imani keberadaan malaikat tersebut walaupun kita tidak melihatnya hari ini, ya. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang malaikat, yang itu tertera dalam Al-Quran, begitu juga disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Apa saja informasi yang bisa kita ketahui tentang malaikat? Selama kita tidak bisa mengetahuinya, berarti informasi tentang malaikat itu kita dapatkan dari Al-Quran dan dari hadis Nabi SAW. Kalau Al-Quran telah menjelaskan tentang malaikat itu, maka semestinya kita harus mengetahuinya seperti itu dan mempercayainya dan mengimaninya. Yang pertama adalah malaikat tersebut diciptakan daripada nur, daripada cahaya. Dia tidak diciptakan seperti kita daripada tanah dan juga bukan diciptakan daripada api, ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, yaitu khuliqat al-malaikatu min nur, hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya, bahwa malaikat itu diciptakan daripada nur, daripada cahaya. Berbeda asal usul malaikat antara kita dan dengan jin. Malaikat diciptakan daripada nur. Kemudian malaikat tersebut adalah dia memiliki bentuk. Malaikat tersebut memiliki bentuk sehingga bisa dilihat, ya. Dia bisa dilihat entah itu dalam bentuk aslinya, begitu juga malaikat itu nanti bisa berbentuk dalam bentuk wujud manusia, ya, yang bisa dilihat. Maka dengan demikian kita mengimani malaikat tersebut dia itu memiliki bentuk, ya, jismon, ya, dia itu memiliki ajsam. Itu sungguh berbeda, tidak sama malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak berbentuk sifatnya, tetapi malaikat itu adalah berbentuk adanya. Sebagaimana, ya, kita dapatkan dalam riwayat daripada para sahabat, ya, yang menceritakan bagaimana malaikat tersebut, mereka pernah melihat malaikat mendatangi Nabi, yaitu malaikat Jibril mendatangi Nabi SAW dalam hadis yang terkenal, hadis Islam, iman dan ihsan. Hadis tersebut bagaimana malaikat, yaitu Jibril, dalam bentuk manusia, dalam wajah yang sangat putih bersih, ya, rambut yang sangat rapi sekali, kemudian baju yang sangat rapi dan indah, duduk bersama Nabi SAW, berdekatan lutut dengan lutut, sampai menanyakan kepada Nabi, wahai Muhammad, apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan? Yang para sahabat tidak kenal satu orang pun. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu siapa itu? Itu adalah Jibril, kata Nabi SAW, datang untuk mengajari kalian tentang ilmu. Ya, jadi
Malaikat pernah membentuk dirinya dalam bentuk manusia dan bisa dilihat. Jadi malaikat berbentuk. Begitu juga dalam riwayat yang lain, yaitu riwayat daripada Imam Bukhari, ya, riwayat yang sahih itu yang bagaimana Rasulullah di awal-awal beliau mendapati wahyu daripada Allah di Gua Hira. Setelah itu tidak turun wahyu. Lalu ketika Nabi sedang berjalan, Nabi melihat, ya, malaikat Jibril duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Jadi berwujud dalam bentuk tertentu, jismon malaikat itu seperti itu. Ini adalah makhluk Allah dan ini adalah jelas, tidak ada masalah. Malaikat itu jismon, bentuknya bisa dilihat seperti itu karena dia memiliki bentuk. Nah, begitu saudaraku yang dimuliakan Allah. Begitu juga malaikat tersebut kadang dilihat oleh sebahagian orang tapi nggak terlihat sama yang lain, ya. Ini adalah kisah seperti dalam riwayat Imam Bukhari juga pada saat, ya, Nabi SAW menyatakan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, hada Jibril yaqra alaiki salam." Wahai Aisyah, ini Jibril mengucapkan salam untukmu. Allah, bahagianya, ya, pada saat kita dapat salam langsung dari Jibril. Malaikat Jibril mengirimkan salam, membacakan salam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nabi melihat malaikat Jibril, Nabi bisa berbicara dengannya, tapi Aisyah tidak melihatnya. Sehingga Aisyah menjawab, faqalat wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh, tara ma la ara. Wahai Rasulullah, ya, engkau melihat apa yang tidak aku lihat. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, beliau membalas salam daripada Jibril, alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita juga kalau dapat kiriman salam, ya, dari seseorang, ada salam dari si fulan misalkan, maka kita menjawab alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ya. Beginilah bagaimana Sayyidah Aisyah menjawab salam daripada Jibril. Nah, begitu juga apa yang bisa kita ketahui tentang malaikat itu. Malaikat itu memiliki sayap. Nah, setelah kita tahu malaikat itu punya bentuk, malaikat itu juga memiliki sayap, ya. Sayapnya juga bermacam-macam modelnya, ya. Banyak modelnya, banyak sayapnya. Kita melihat bagaimana Rasulullah SAW dari riwayat Imam Bukhari, hadis yang sahih, menyatakan bahwa Rasul SAW ra'a Jibril lahu 600 jinah. Jadi Nabi pernah melihat Jibril dalam bentuk wujud aslinya itu adalah ada memiliki sayap berapa? Sampai 600 sayap. Seperti apakah sayap itu? Apakah seperti sayap burung, ya, ataukah sayap yang lain? Kita tidak disuruh untuk membahas itu. Kita wajib mengimani malaikat itu memiliki sayap. Bagaimananya wallahu a'lam, karena kita tidak pernah melihatnya, tapi kita wajib mengimaninya. Begitu juga Allah sebutkan di dalam surah Fatir ayat 1, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba', ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan malaikat itu sebagai utusan yang memiliki ajnihah, memiliki sayap-sayap, masna, sula wa thulatha wa ruba', dua-dua, kemudian tiga-tiga dan empat-empat. Ada malaikat di sana, ada yang dua sayapnya, berarti ada yang dia itu tiga-tiga sayapnya, ada yang empat-empat. Sampai Jibril kita dapatkan dalam hadis ada 600 sayapnya. Jadi berbeda-beda antara malaikat tersebut sayapnya. Jadi di sini kita tahu malaikat memiliki sayap. Udah sesuai dengan petuntunan Al-Quran dan hadis, kita berpegang kepada itu. Itu maknanya kita berpegang pada hadis Nabi dan juga pada Al-Quran. Jadi akidah kita itu berbasis kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan juga sesuai dengan yang dipahami daripada Al-Quran dan Sunnah oleh para ulama. Kemudian malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Nah, malaikat itu tidak makan dan tidak minum dan juga tidak melahirkan. Ya, malaikat tidak makan dan minum seperti kita dan juga tidak melahirkan. Jadi mereka juga tidak tidur. Ya, kalau sudah makan, ya, kalau sudah minum, ya tidur. Seperti kita sudah makan, minum, mestilah tidur. Kalau tidak ada makan, tidak ada minum, ya berarti tidak tidur. Nah, begitu. Dan tidak mereka pula merasa capek. Nah, jadi oleh sebab itu para malaikat tersebut mereka juga tidak mati, ya.
mereka juga tidak mati di sini, tapi maknanya adalah mereka nanti mati, ya mati kapan? Enggak seperti kita, matinya dalam beberapa waktu, tapi malaikat itu nanti setelah tiupan sangkakala yang pertama, mereka baru nanti mati di situ. Maksudnya tidak mati seperti mati kita, tapi nanti setelah ditiup sangkakala, mereka baru akan mati semuanya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bahwa semuanya akan binasa, yang tinggal hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Di situ malaikat pun mati. Tapi dia tidak mati seperti kita saat ini, punya umur kemudian mati, ada yang lain hidup, begitu. Tidak seperti kita. Nah, begini saudaraku yang dimuliakan Allah, sedikit hal yang bisa kita ketahui tentang malaikat yang kita dapatkan tertera di dalam hadis-hadis dan ayat-ayat Nabi SAW. Dan yang terakhir adalah malaikat tersebut memiliki kemampuan untuk merubah bentuk, sebagaimana yang pernah kita jelaskan. Begitu juga malaikat ini memiliki kekuatan yang super di atas kekuatan manusia, yang kekuatan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan pernah datang pada Nabi SAW ketika Nabi pulang daripada Taif, ya, dalam kondisi yang sulit. Nabi SAW diusir di Taif itu, Nabi berjumpa dengan Jibril. Kemudian Jibril menyatakan bahwa, wahai Muhammad, ya, sesungguhnya Allah telah mendengar doamu dan telah mendengarkan isi hatimu, ya. Kemudian ada bersamaku malaikat gunung, ya. Maka kalau engkau ingin, maka malaikat gunung menyapa Nabi, kemudian menyuruh, kalau engkau inginkan wahai Muhammad, maka dua gunung di Ka'bah, dua gunung di Mekah itu, maka akan dicampakkan ke atas orang Quraisy yang di Mekah karena mereka mengusir Nabi SAW. Nah, tapi Nabi menjawab apa? Nah, Nabi tidak. Tapi Nabi menginginkan adalah mudah-mudahan nanti akan muncul, akan lahir daripada sulbi mereka orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat ini, ada malaikat gunung yang sanggup untuk mengangkat gunung. Begitu juga dalam kisah terjadi dengan Nabi Lut, bagaimana negeri Nabi Lut itu, negeri kaum Nabi Lut itu ja'al 'aliyaha safilaha, kemudian diangkat yang atas menjadi ke bawah, yang ke bawah jadi ke atas dengan kekuatan malaikat. Jadi kita meyakini malaikat itu memiliki kekuatan yang super yang tidak dimiliki oleh manusia dengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sedikit sifat-sifat pengetahuan kita tentang malaikat. Kita lanjutkan untuk pada pembahasan yang akan datang, kita membahas apa saja tugas-tugas malaikat tersebut. Terima kasih. Wallahu a'lam wa nisbatul ilmi ilahi aslam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.